Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ya kok pasang internet rakyat ini bisa lama banget? Kalau iya, tenang, kalian nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas misteri di balik penantian yang sering bikin kita semua garuk-garuk kepala ini. Pasti sering kan lihat kayak gini, tetangga sebelah baru daftar, 3 hari kemudian internetnya udah nyala. Sementara kita udah nunggu berminggu-minggu, nggak ada kabar sama sekali. Ini sebetulnya fenomena yang wajar banget loh, apalagi kalau sebuah layanan itu lagi viral dan permintaannya meledak. Kalau kita ngomongin estimasi resminya, wah rentangnya itu lebar banget. Paling cepat bisa 3 hari, tapi paling lama yaitu goib alias nggak bisa diprediksi. Jadi pada dasarnya ini semua tuh soal hoki-hokian dan gimana kondisi spesifik di lokasi kalian. Oke, kita mulai dari skenario yang paling diidam-idamkan semua orang ya, yang kita sebut jalur cepat. Ini adalah kondisi ideal yang dialami oleh segelintir pendaftar yang super beruntung. Biar bisa masuk jalur tol ini, ada 3 syarat yang harus banget terpenuhi secara bersamaan. 1, mitra lokal di daerah kalian itu stok modemnya lagi banyak, lagi ready. 2, jadwal teknisi di kecamatan kalian lagi sepi alias lagi nganggur. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, slot di tower pemancar terdekat itu masih tersedia, belum penuh. Nah, sekarang kita pindah ke jalur yang, ya kebanyakan dari kita lewati. Inilah dia realita jalur viral, di mana penantiannya itu bisa antara 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, ini dia poin pentingnya. Coba lihat angkanya, 80%. Sebagian besar pendaftar baru itu masuknya ke sini. Jadi, kalau kalian udah nunggu beberapa minggu, ya kemungkinan besar kalian lagi ada di jalur ini. Sabar ya, kalian nggak sendirian kok. Ada ribuan orang lain di antrian yang sama. Terus, kenapa sih kok bisa lama banget? Biang keroknya itu ada 2 masalah logistik utama. Pertama, antrian teknisinya itu panjang banget, udah kayak antrian sembako. Kedua, stok modem di level sales lokal itu ludes, jadi mereka harus nunggu kiriman lagi dari gudang pusat. Biar lebih kebayang ya, coba deh kita berandai-andai. Misalnya, di satu kecamatan aja ada 500 pendaftar baru. Padahal, satu tim teknisi itu paling banter cuma bisa masang di 3 rumah per hari. Coba deh dihitung, butuh berapa lama buat ngabisin antrian segitu? Kebayang kan numpuknya kayak gimana? Terus gimana nasibnya yang udah nunggu berbulan-bulan tapi statusnya gitu-gitu aja? Nah, ini nih jalur yang paling bikin frustrasi, kita sebut aja jalur goib, di mana waktu tunggunya itu jadi misteri. Yang menarik dari jalur ini, penyebabnya itu sebetulnya cuma satu. Tapi satu hal ini fatal banget. Penyebabnya adalah tower pemancar di area kalian itu sudah penuh, full, nggak ada slot lagi. Jadi gini loh, setiap tower itu ada batas kapasitasnya. Anggap aja satu tower itu cuma bisa melayani katakanlah 60 pelanggan. Nah, kalau kamu adalah pendaftar ke 61 atau 62 dan seterusnya, ya udah, wassalam, nggak akan bisa dipasang sampai ada penambahan kapasitas perangkat di tower itu. Artinya apa? Ya, status pendaftaran kamu bakal nyangkut di waiting list atau daftar minat sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan catat ya, ini tuh bener-bener di luar kendali kita sebagai pelanggan, bahkan di luar kendali teknisi di lapangan. Satu-satunya jalan keluar ya cuma nunggu perusahaan upgrade infrastrukturnya. Jadi, kita cuma bisa pasrah gitu aja nunggu nasib? Eits, tunggu dulu. Ternyata nggak juga. Ada strategi proaktif yang bisa kita lakuin buat menghindari kena harapan palsu atau kita sebut aja cara anti-PHP. Kuncinya 1, jangan pasif. Jangan cuma daftar online terus diem aja. Kita harus jemput bola. Coba deh cari kontak sales lokalnya. Biasanya nomor WhatsApp mereka suka ada di spanduk-spanduk kecil di warung atau di pos ronda. Kalau udah dapat, langsung hubungi dan tanyain 2 pertanyaan sakti ini. Mas, stok modemnya ready nggak? Sama, antrian teknisiannya lagi panjang nggak? Kenapa cara ini lebih efektif? Gini, bayangin aja antrian sistem pusat itu kayak jalan tol pas mudik, macet total. Nah, sales lokal ini tuh ibaratnya orang yang tahu jalan tikusnya. Mereka punya jatah stok modem sendiri dan bisa lihat langsung jadwal teknisi di lapangan. Ini jalur pintas buat dapat info yang paling akurat. Jadi, kesimpulan dari semua ini bisa kita rangkum dalam satu kalimat yang agak nyelekit, tapi bener banget. Sabar itu adalah kunci utama kalau mau pasang internet yang lagi viral dan murah. Tapi ya itu, kalau memang nggak sabaran, selalu ada pilihan provider lain yang lebih mahal, yang mungkin teknisnya bisa datang besok pagi. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita masing-masing.